Assalamualaikum saudaraku semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita menyimak lagi jihad pagi. Mari kita simak bersama. Semoga kita dapat mengambil ibrah, dapat mengambil hikmah apa yang telah beliau paparkan kali ini. Mari kita simak bersama-sama sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa mohon dukungannya, mengklik tombol subscribe-nya bagi saudara-saudaraku semua yang baru menemukan channel ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada pertanyaan dari brosurnya, Ustaz? Dari Quran surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang beriman jika tidak mau menerima seruan Allah itu hatinya sangat keras. Sedangkan Al-Quran itu melembutkan hati jika Al-Quran merasuk sampai ke kolbu. Apakah orang yang mengaku beriman tetapi hatinya masih keras? Apakah ini hatinya ada dinding penyekat dirinya dengan hidayah Allah, Ustaz? Mohon dijelaskan. Orang ngaku beriman kepada Allah, tetapi tidak sampai masuk ke dalam hati pengakuannya. Hanya di lisan saja. Sedang kita tahu iman itu apa toh? Iman itu takrirum bil lisan, pengakuan dengan lisan, tasdiqum bil qalbi, membenarkan dalam hati, wa amalun bil jawarih, beramal dengan ketundukan anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi iman itu selain pengakuan di lisan, namun juga pengakuan dalam hati. Bukti seseorang itu imannya ada dalam hatinya, maka akan dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari yang disebut amal soleh itu. Maka ngaku iman di lisan saja tidak cukup. Tidak cukup, bahkan langsung ditolak oleh Al-Quran. Coba diingat kembali Al-Hujurat itu ayat 14. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan seterusnya itu. Surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum
wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, dulu ada sekelompok orang Arab Badui datang kepada Rasul menyatakan keimanannya. Nah, Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa keimanan mereka yang mereka nyatakan itu belum masuk dalam hati, bukan karena dorongan dari dalam hati. Maka turun ayat, ditolak langsung oleh Al-Quran. Orang yang hanya sekedar ngaku iman di lisan, tidak dibuktikan dengan hatinya, yang mana tidak terbukti dengan perbuatan solehnya. Karena kalau iman hanya ngaku di lisan, maka tidak bisa dibuktikan keimanannya. Sedang iman itu butuh pembuktian. Kenapa kok ini ditolak? Karena iman belum masuk dalam hati. Berarti baru sekedar takrirum bil lisan, baru sekedar pengakuan di lisan. Kalau hanya sebatas pengakuan di lisan, tidak ada dalam hati, maka saat diseru untuk mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya, berat. Lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Jadi telinganya mendengar, matanya melihat, namun hatinya buta. Yang bermanfaat itu bukan mata di kepala ini yang melihat, namun yang paling bermanfaat adalah saat mata hati ini yang melihat. Mata di kepala boleh buta, boleh tidak melihat, namun jangan sampai mata hati ikut-ikutan buta. Kalau mata di kepala yang buta, mata hati masih melihat, maka dia bisa melihat dengan jelas mana yang hak, mana yang batil. Namun sebaliknya, mata hati buta, mata di kepala melihat dengan jelas, dia tidak akan bisa melihat mana hak, mana batil. Karena ukuran hak dan batil yang bisa melihat itu mata hatinya. Maka kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang penting itu yang melihat bukan mata di kepala, namun mata hati itu yang lebih penting. Nah, orang yang ngaku beriman itu harus dibuktikan. Maka setiap kali kita melihat ayat-ayat Allah ini, setiap Allah menyebut kata iman, senantiasa disertai setelah itu diiringi dengan penyebutan amal soleh. Ya, salah satu contohnya coba Al-Baqarah 25. Setiap kita baca Al-Quran, di situ kalau Allah melihat kata iman beserta kata turunannya, entah iman, yu'minu, amanu, itu seringkali setelah itu Allah sebutkan amal solehnya. Kata amal soleh itu disebutkan oleh Allah. Ini salah satu contohnya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun.
Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Sebelum Allah menjelaskan kenikmatan surgawi dengan aneka macam kenikmatan yang abadi, Allah sebutkan syaratnya dulu. Siapa itu orang-orang yang berhak mendapatkan kenikmatan surgawi kelak? Allah sebutkan kriteria. Sebagaimana kita melamar pekerjaan itu, sebelum mendapatkan gaji, tempat kita bekerja itu mesti memasang kriteria. Persyaratan diterima kerja, lulusan ini apakah sarjana atau S2, itu pun tidak asal sarjana, sarjana bidang ini, terus sehat jasmani, maksimal usia ini, sanggup bekerja dalam target, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak sekali kriteria dalam pekerjaan itu. Namun demikian, banyak manusia, banyak orang yang berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kriteria yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Tujuannya apa? Agar diterima bekerja di tempat itu. Tujuannya untuk mendapatkan materi dunia, iming-iming dunia. Nanti gajinya sekian. Belum lagi kalau ingin naik gaji nanti harus begini. Semuanya ditempuh. Berusaha untuk ditempuh seluruh persyaratan yang diberikan oleh tempat kerjanya. Kalau sudah diterima, biar naik pangkat, naik jabatan, naik gaji, tempat pekerjaan memberikan persyaratan. Lah kita berusaha memenuhi persyaratan itu agar mendapatkan kenaikan gaji, kenaikan pangkat, dan seterusnya. Nah, demikian pula ini gambarannya. Allah sebelum menjelaskan siapa orang yang berhak, layak dan diizinkan oleh Allah mendapatkan kenikmatan surgawi, Allah sebutkan kriterianya. Kriterianya hanya 2. Kalau di tempat kerja kita banyak kriterianya. Sebanyak itu pula, sekuat tenaga pula kita berusaha memenuhi. Nah, kriteria yang disebutkan oleh Allah adalah iman dan amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu iman. Kemudian wa amilus sholihat, amal soleh. Di antara kata iman dan amal soleh, di tengah-tengahnya ada huruf wawu di situ. Fungsi wawu di situ lil ilsaq, melekat. Jadi ngaku iman saja tanpa amal soleh, ya tidak berhak, tidak memenuhi persyaratan dari Allah untuk mendapatkan kenikmatan surgawi. Amal soleh saja tanpa iman kepada Allah, laksana fata morgana, tidak disebut amal soleh, hanya amal baik biasa. Kata Allah, a'maluhum kasarab, laksana fata morgana. Orang yang berbuat baik, yang harusnya mendapat pahala dari sisi Allah, disebut sebagai amal soleh. Namun kalau itu dilakukan tanpa keimanan kepada Allah, ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Seperti fata morgana itu. Fata morgana itu orang kalau kehausan melihat dari jauh seperti ada air. Begitu didekati ternyata airnya tidak ada.
Nah, orang yang berbuat baik tanpa iman pada Allah, dia berharap nanti di sana mendapatkan pahala dari Allah. Begitu dia bertemu Allah ternyata kosong. Pahala yang diidam-idamkan, didamba-dambakan dari berbuat baiknya tadi, ternyata tidak ada. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan pahala kebaikan? Lawang orangnya saja tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui Allah. Maka itu laksana dua sisi mata uang, iman dan amal soleh, tidak bisa pisah-pisah. Iman saja, ngaku iman di lisan, tanpa amal soleh, maka ditolak oleh Quran. Qul lam tu'minu, janganlah kamu ngaku sebagai orang yang beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ngaku wasik bahwa saya telah masuk Islam. Karena saat masuk Islam, setelah itu butuh pembuktian keislaman kita berupa amal soleh. Untuk bisa membuktikan keimanan, membuktikan keislaman kita dengan amal soleh itu, maka iman harus masuk ke dalam hati. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Jangan ngaku sebagai orang yang beriman kalau imanmu belum kamu buktikan dengan amal soleh. Berarti imanmu belum masuk ke dalam hati. Ya, contoh, Quran menyeru kita untuk berkata baik. Nabi mengajak kita, memerintahkan kita berkata jujur. Namun ternyata masih banyak orang yang ngaku iman, namun lesannya bohong, lesannya dusta, lesannya tidak jujur, lesannya masih suka memfitnah orang lain. Contoh lagi, Quran menyuruh kita untuk tawadhu, jangan sombong. Begitu pula Nabi kita sebagai suri toladan. Namun kita lihat diri kita ini, ya. Jangan lihat orang lain, namun lihat diri kita dulu. Baru sedikit kedudukan Allah berikan, berapa banyak di antara kita yang berlaku sombong. Baru neng dunia duwe pangkat sithik wae wis sombong, kemangkine ora umum. Ya, lesannya jadi kasar, kotor, pada anak buahnya, karyawannya jadi kasar, semena-mena, mencaci maki. Padahal perintahnya dari Allah, dari Nabi, berlakulah rendah hati, tawadhu. Karena Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah tidak menyukai, ngerti hadis ini, ayat ini ngerti bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang sombong lagi membanggakan diri. Aturannya ngerti, teori dari Qurannya ngerti bahwa kalau sombong dibenci oleh Allah, tidak dicinta oleh Allah. Namun karena imannya baru sebatas di lisan, belum masuk ke dalam hati, ya, baru mendapatkan sedikit pangkat, sedikit jabatan, naik pangkatnya, bertambah hartanya, bertambah gajinya, bertambah kekayaannya, bertambah ilmunya, ya, wisuda ini, wisuda itu, ya, bertambah ilmunya, bertambah gelarnya, sombong. Sombong berarti iman baru hanya di lisan. Padahal kita sudah terlambat. Kalau dengan pangkat kedudukan mau sombong, itu sudah terlambat. Dulu sudah ada Fir'aun dengan kedudukan yang tinggi. Fir'aun sudah sangat sombong, mengaku sebagai Tuhan. Dengan harta, kekayaan kita mau sombong sudah terlambat. Dulu sudah ada Qarun, yang mana kunci gudang kekayaannya saja diangkat oleh sejumlah orang tidak kuat. Yang mengangkat sejumlah orang yang kuat-kuat, bukan sejumlah orang yang ecek-ecek, tapi sejumlah orang yang kuat-kuat.
namun tidak kuat, diangkat kuncinya. Lah kita, kunci kita diangkat oleh anak umur 2-3 tahun saja kuat. Ngono kok sombongnya ngeluwi Korun karena kekayaan, maka sudah terlambat. Dengan ilmu, sombong dengan ilmu, dulu sudah ada Haman. Dengan ilmunya maka muncul kesombongannya. Maka jangan kepingin wis telat, sudah terlambat. Sudah banyak orang yang sombong dengan kedudukan, sudah banyak orang yang sombong dengan harta, sudah banyak orang yang sombong dengan ilmunya. Nah, kita jangan kepingin seperti itu. Karena maka Allah perintahkan fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalani hidup di muka bumi ini dengan mengambil ibrah, mengambil pelajaran bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Jadi hidup jangan sekedar hidup. Kalau hidup di dunia hanya sekedar hidup, orang yang tidak beriman kepada Allah juga hidup. Mereka juga bekerja, sama kita juga bekerja. Maka ada aturan dalam Quran. Orang yang beriman itu menjalani kehidupan di dunia ini dengan keimanannya, bukan hanya sekedar hidup seperti banyu mili, urip ya urip. Namun bagaimana hidup itu, di tengah dia menjalani kehidupan, dia bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Mengambil pelajaran bagaimana para pendurhaka, para pendusta yang mendustakan seruan Rasulnya, kesudahannya bagaimana? Sengsara dunia, sengsara akhirat. Nah, ini contoh ngerti bahwa sombong dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Sombong tidak dicintai oleh Allah. Namun karena iman baru sebatas di lisan, belum sampai di hati, maka tidak bisa dibuktikan dengan tawadhu, dengan rendah hati. Hanya gara-gara punya kedudukan lantas sombong. Hanya gara-gara punya anak buah, punya karyawan, lantas sombong. Hanya gara-gara punya harta yang banyak, rumah megah, mobil mewah, sombong. Hanya gara-gara dititipi oleh Allah ilmu, lantas sombong. Padahal sangat mudah bagi Allah untuk mencabut kembali, mengambil lagi kedudukan, pangkat yang Allah titipkan pada kita, harta yang Allah titipkan pada kita, ilmu yang Allah titipkan pada kita. Mudah sekali bagi Allah mengambil itu semua. Hari ini kaya, besok tidak kaya, sangat mudah bagi Allah. Hari ini punya harta melimpah, besok habis semua hartanya, sangat mudah bagi Allah. Ya, entah dengan bencana, dengan banjir, gempa bumi, gunung meletus, lenyap semua hartanya. Maka jangan kemaki, jangan kemayu dengan pangkatnya. Buktikan ya, keimanannya dengan amal soleh, sehingga syarat kriteria dari Allah, iman dan amal soleh betul-betul terpenuhi. Memang harus diusahakan, sebagaimana saat kita mengusahakan memenuhi kriteria perusahaan atau kriteria tempat kerja, agar diterima kerja, agar naik pangkat, agar naik gaji. Itu pun dengan susah payah tertatih kita curahkan segala potensi yang kita punya. Tujuannya biar bisa memenuhi kriteria persyaratan yang diberikan oleh perusahaan. Masa persyaratan yang Allah berikan hanya 2, kenikmatannya luar biasa, abadi. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Masa kita tidak kepingin? Sedangkan kenikmatan dunia saja, gaji dan tetek bengeknya saja, itu kita kepingin, padahal itu akan habis, akan musnah. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq.
apa yang ada pada sisimu, artinya semua yang ada di dunia ini akan sirna, akan musnah. Itu pun kita kepengin banget mendapatkan sesuatu yang pasti sirna. Tetapi sesuatu yang pasti tidak sirna, pasti abadi, kekal, kenikmatan surgawi, ternyata banyak orang yang tidak kepingin. Maka iman tidak hanya di lisan. Iman tanamkan kuat-kuat dalam hati, sehingga bisa dibuktikan, bisa membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Karena dalam ayat itu Al-Baqarah 25 tadi, di tengah-tengah atau di antara kata iman dan amal soleh, di situ ada huruf wawu, fungsinya lil ilsok, melekat. Melekat berarti harus terus berjalan beriringan. Tidak bisa iman tok, ngaku iman tok tanpa amal soleh, berarti tidak memenuhi kriteria yang Allah berikan. Amal soleh tok tanpa iman berarti tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kenikmatan surgawi tersebut. Maka iman dan amal soleh. Nah, kalau ternyata lesannya ngaku iman sekian lama, hatinya belum bisa menerima keimanan yang dia akukan, ikrarkan dengan lesannya, jangan-jangan hatinya ini ada sekat. Jangan-jangan hatinya ada penyakitnya, sehingga tidak bisa menerima hidayah keimanan. Hanya berhenti di otak saja, hanya berhenti di lisan saja pengakuannya, namun tidak sampai turun ke hati. Jangan-jangan ada sekatnya, banyak penyakitnya. Kan tadi di awal disebutkan, dibacakan tadi ya, hati ini laksana kaca. Kaca itu kalau banyak debunya, niscaya sulit tertembus cahaya. Begitu pula hati ini kalau banyak penyakitnya, banyak melakukan perbuatan dosa, maka tidak bisa ditembus oleh cahaya keimanan. Maka ada sekatnya. Lah, untuk menghilangkan sekat itu, maka tadabburi Quran dengan benar, dengan baik, kemudian diamalkan. Kalau tidak demikian, maka bisa jadi hati kita akan tertutup rapat. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi ada orang yang mentadaburi Al-Quran, kok ternyata hidayah Al-Quran tidak bisa tembus ke dalam hatinya. Jangan-jangan hatinya ada sekat. Quran minta tawaduk malah sombong, Quran minta jujur malah bohong, Quran minta mencari rezeki dengan cara halal malah dengan cara haram, korupsi, maling, ngerampok, judi, dan lain sebagainya. Padahal ngakunya ya sebagai orang Islam, ngakunya ya sebagai orang yang beriman. Namun perbuatannya, baik ucapan maupun perbuatannya, senantiasa jauh, bahkan menyelisihi, membelakangi apa yang menjadi petunjuk dalam Al-Quran dan juga tuntunan Rasulullah. Maka imannya nggak manfaat, tidak bermanfaat. Ya, ada lagi.